Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Daristian, NPM 102220030, kelas A22. Untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Akuntansi, pertemuan ketiga, saya akan menjelaskan tentang formulir. Formulir atau form. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, pencatatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna untuk memudahkan mengelola perusahaan. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secarik kertas. Contoh formulir: formulir faktur penjualan, formulir jurnal, formulir rekening buku besar, dan lain-lain. Formulir faktur penjualan: nomor formulir, tanggal, nomor urut, kode barang, nama barang satuan, harga satuan, kuantitas, jumlah harga, nama pramuniaga, dan kode pramuniaga. Prinsip dasar dalam merancang formulir: pemanfaatan tembusan atau kopi formulir. Untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus, perlu dibuat beberapa formulir. Contoh, faktur penjualan dibuat rangkap. 2. Penghindaran duplikasi dalam mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data, dihindari pengumpulan data lebih dari satu kali. 3. Rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. Dapat dihindari perekaman data yang tidak perlu. 4. Unsur internal cek dalam merancang formulir. Untuk menghindari kemungkinan kesalahan pengisian formulir, perlu dimasukkan unsur internal cek. 5. Nama dan alamat perusahaan pada formulir. Untuk formulir yang dikirim keluar perusahaan, perlu nama, alamat, logo, tujuan untuk memudahkan identifikasi asal formulir tersebut bagi perusahaan penerima. 6. Nama formulir. Nama formulir untuk memudahkan identifikasi dan biasanya menggambarkan fungsi dari formulir tersebut. Misal, formulir bukti permintaan barang dari gudang. 7. Nomor identifikasi pada setiap formulir. Nomor ini digunakan jika perusahaan menggunakan beberapa jenis formulir. 8. Formulir besar. Untuk menghindari kesalahan pengisian formulir yang besar, setiap garis diberi nomor urut, baik pada tepi sebelah kiri maupun tepi sebelah kanan. 9. Pencetakan garis pada formulir. Digunakan jika formulir tersebut akan diisi dengan tulisan tangan. 10. Pencantuman nomor urut cetak. Digunakan untuk mengawasi pemakaian formulir dan untuk mengidentifikasi transaksi bisnis. 11. Rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian data, pengisian tanda, checklist atau cakra dengan mencantumkan jawaban ya atau tidak. Jika informasi yang akan dikumpulkan dengan formulir dapat ditentukan lebih dahulu untuk menghemat waktu pengisian. Formulir ganda. Formulir yang terdiri dari formulir asli dan tembusan. Atau kata lain, karbon lebih dari satu, karbon sekali pakai, dan
tanpa karbon. 13. Pembagian zona. Formulir dibagi berdasarkan blok 2 yang logis yang berisi data yang saling terkait. Manfaat penggunaan formulir elektronik. 1. Tidak pernah kehabisan formulir. Jika perusahaan menggunakan formulir kertas, operasi perusahaan akan terhenti jika perusahaan kehabisan formulir. 2. Tidak pernah ketinggalan zaman. Formulir elektronik mudah sekali disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan peraturan. Ketidakefisienan formulir dapat dihindari. Perubahan format dan isi formulir dapat segera diatasi dan menimbulkan pemborosan biaya karena formulir lama tidak dipakai. Tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Untuk menghindari penggunaan formulir ini, tujuan yang salah, setiap pengguna harus memakai password atau kata sandi. 5. Kecepatan pengisian formulir. Pengisian formulir lebih cepat dibanding formulir kertas. Penangkapan data dilakukan sekali. Duplikasi penangkapan dan pemasukan data ke dalam sistem informasi tidak akan terjadi. Tidak ada data yang mengambang. Pada formulir elektronik, data dimasukkan dan dikirim ke tempat lain secara elektronik. Mungkin sekian informasi tentang formulir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.